Halo semuanya, coba bayangkan sebuah ekosistem rahasia yang benar-benar kompleks, di mana masa depan umat manusia itu, dibentuk setiap harinya. Betul banget, kita lagi ngomongin dunia pendidikan. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar habis anatomi di balik kualitas guru dan manajemen yang bikin sebuah sekolah itu bisa benar-benar hidup. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal melihat sekolah dari kacamata yang sama sekali baru. Coba deh tanya ke diri Anda sendiri. Sebenarnya apa sih rahasia di balik sekolah yang sukses dan berprestasi? Apakah gedung yang megah? Atau mungkin teknologi yang super canggih? Nyatanya jawabannya jauh lebih organik dari itu. Bayangin deh, sekolah itu ibarat sebuah rumah kaca. Nah, di dalamnya ada benih-benih unggul yang kita panggil guru. Tapi sebagus apapun benih ini, mereka tetap butuh suhu yang pas, air yang cukup, dan tanah yang subur. Ya, itu adalah lingkungan sekolahnya, buat bisa tumbuh maksimal. Keduanya itu nggak bisa dipisahin. Benih butuh rumah kaca, dan rumah kaca yang nggak ada gunanya tanpa benih kan? Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, fondasi utama pendidikan. Lanjut yang kedua, menjadi guru profesional. Ketiga, membangun sekolah yang efektif. Keempat, sinergi guru dan pemimpin. Dan terakhir, solusi mengatasi tantangan. Kita bakal perlahan-lahan zoom out dari melihat guru secara individu sampai meluas ke seluruh sistem sekolah. Kita masuk ke bagian pertama, fondasi utama pendidikan. Dan ingat, kesuksesan di dunia pendidikan itu nggak pernah jadi misi solo. Tahu nggak, ini tuh ibarat olahraga tim dengan taruhan yang paling tinggi. Kesuksesan sebuah institusi pendidikan benar-benar bertumpu pada kualitas sumber daya manusianya. Ini poin intinya. Pengajaran luar biasa dari seorang guru dan manajemen sekolah yang solid itu nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Ini tuh hubungan yang benar-benar simbiotis. Ibaratnya, kinerja individu seorang guru dan efektivitas sekolah secara keseluruhan itu seperti dua sisi dari satu koin yang sama. Intinya, Anda nggak mungkin bisa ningkatin mutu pendidikan tanpa nyentuh kedua elemen ini secara barengan. Nggak mungkin bisa. Lanjut ke bagian kedua, menjadi guru profesional. Sekarang, mari kita ubah lensa kita ke perspektif mikro. Fokus ke pahlawan utama kita di ekosistem ini, sang guru. Jadi, poin krusialnya adalah kinerja guru itu jauh lebih dari sekedar datang terus ngomong di depan kelas. Ini adalah sebuah spektrum yang luas banget. Mulai dari gimana mereka bikin perencanaan yang matang, cara nyampein materi, ngelola suasana kelas, ngebimbing siswa, sampai akhirnya mengevaluasi hasil belajar. Semuanya punya satu tujuan utama, nyiptain suasana belajar yang benar-benar nyaman dan menyenangkan. Kenapa ini krusial banget? Karena, kinerja inilah yang secara langsung bakal nentuin seberapa aktif para siswa, seberapa termotivasi mereka, dan ujung-ujungnya seberapa tinggi prestasi yang bisa mereka capai. Coba perhatikan 4 pilar kompetensi ini yang ngebentuk anatomi seorang pendidik profesional. Ada pilar pedagogik, ini soal gimana guru paham karakter siswanya. Lalu pilar profesional, ini urusan penguasaan materi. Ada juga pilar sosial untuk komunikasi luas dengan murid, rekan, dan masyarakat sekitar. Dan terakhir, kepribadian yang mencakup kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Terlihat kan, mengajar itu butuh jauh lebih banyak dari sekedar hafal fakta. Seorang guru tuh dituntut jadi psikolog, ahli materi, komunikator andal, sekaligus teladan moral di waktu yang bersamaan. Keempat irisan inilah yang ngebentuk satu figur pendidik yang utuh. Kalau kita bedah tugas hari-hari mereka, cakupannya luas banget. Menyusun rencana, mengajar, membimbing, mengevaluasi. Tapi ada 2 poin esensial di sini. Menanamkan nilai moral dan disiplin, serta ngasih motivasi. Tugas-tugas ini jadi bukti nyata kalau guru itu bukan cuma mesin transfer ilmu. Nggak sama sekali. Mereka ngebentuk karakter dan kepribadian. Mereka ini benar-benar benih vital dalam proses pendidikan yang mastiin generasi penerus kita punya kompas moral yang tepat. Karena pada akhirnya peran mereka jauh lebih dari sekedar mengajar. Dan kesadaran ini ngebawa kita ke pertanyaan besar selanjutnya. Di mana sih peran yang luar biasa ini bisa benar-benar tumbuh dan mekar? Mari kita perluas pandangan kita dari ruang kelas yang sempit ke ekosistem yang lebih besar. Bagian ketiga, membangun sekolah yang efektif. Disinilah kita ngebahas aspek rumah kaca dari metafora kita tadi. Lingkungan inilah tempat keajaiban pendidikan difasilitasi. Gini ya, sebuah sekolah dibilang efektif itu bukan cuma karena nilai ujian siswanya tinggi-tinggi. Nilai itu cuma hasil akhir. Sekolah yang efektif mencapai tujuannya secara optimal dengan secara aktif ngebangun budaya yang suportif. Coba kita cek ciri-cirinya. Kepemimpinan yang kuat, guru yang profesional, lingkungan yang aman dan nyaman, kedisiplinan yang tinggi, plus ada kerjasama komunitas yang solid. Ini bukti kalau efektivitas itu bicara soal ekosistem operasional. Tujuannya sangat jelas dan semua elemen di sekolah itu bahu-membahu dengan harmonis buat mencapainya. Bagian keempat, sinergi guru dan pemimpin. Nah, ini dia puncak dari pembahasan kita. Tempat di mana benih dan rumah kaca saling berinteraksi.
Dan ini dengan brilian mengilustrasikan perbandingan antara kedua peran penting tersebut. Di satu sisi, ada guru, mereka yang berhadapan langsung dengan siswa, jadi role model, pakai metode kreatif, dan ngebimbing anak-anak. Di sisi lain, ada kepala sekolah yang main di belakang layar. Tugasnya memotivasi para guru, ngawasin proses belajar, nyiptain lingkungan yang nyaman, dan ngembangin program. Pemimpin sekolah nyediain kondisi optimalnya, sementara guru yang ngasih dampak langsungnya ke siswa. Coba bayangin, tanpa dukungan lingkungan dari pemimpin, kreativitas guru lambat laun bakal mati. Dan sebaliknya, tanpa guru yang kreatif, program inovatif kepala sekolah, ya cuma bakal jadi wacana di atas kertas. Daftar faktor lingkungan ini tuh benar-benar buka mata kita, kepemimpinan, kenyamanan, fasilitas, sampai ke hubungan antar teman kerja. Poin-poin ini nunjukin seberapa rentannya kinerja seorang guru terhadap kondisi sekolahnya. Sehebat, sepintar apapun seorang pendidik, kalau lingkungan kerjanya toksik atau nggak nyaman, fasilitas seadanya, hubungan sama rekan kerja renggang, atau kepemimpinan kepala sekolahnya lemah, kinerjanya pasti bakal merosot. Mereka nggak bisa berkembang dalam ruang hampa kan? Mereka sangat-sangat bergantung pada infrastruktur sosial dan fisik yang ada di sekitar mereka. Bagian kelima, solusi mengatasi tantangan. Sekarang, mari kita bahas gimana caranya memperbaiki bagian-bagian yang rusak dari ekosistem ini. Tentu aja, kalau kita ngomongin dunia nyata, ekosistem ini nggak selalu berjalan mulus. Pasti ada tantangan nyata di lapangan. Kurangnya fasilitas, motivasi belajar siswa yang kadang drop, masalah keterbatasan dana, sampai minimnya kerjasama dan pelatihan buat para guru. Kita ngelihat semua fakta ini secara netral ya. Bukan buat nyari-nyari kambing hitam siapa yang salah, tapi buat ngerima bahwa inilah realita operasional yang sering terjadi. Mengakui adanya hambatan-hambatan ini adalah prasyarat mutlak sebelum kita bisa ngeracik solusi sistematis yang benar-benar bisa ditindaklanjuti. Mari kita beralih dan melihat bagaimana ini semua membangun sebuah prosedur yang sangat konkret. Solusi sistemik ini nggak bisa dikerjain sepotong-sepotong. Langkah pertama, tingkatkan kapasitas individunya lewat pelatihan dan workshop. Langkah kedua, kasih mereka senjata yang memadai, yaitu fasilitas dan integrasi teknologi. Langkah ketiga, dorong semangatnya dengan ngebangun kerjasama dan ngasih penghargaan. Dan langkah keempat, pastikan ada supervisi serta evaluasi rutin supaya seluruh sistemnya tetap berada di jalur yang benar. Ini adalah sebuah cetak biru yang solid banget untuk ningkatin kinerja guru, sekaligus ngedongkrak efektivitas sekolah di waktu yang bersamaan. Kalau ada satu hal aja yang perlu Anda ingat dari seluruh sesi kita kali ini, jadikanlah kutipan ini sebagai pegangan. Hubungan simbiotis antara guru dan sekolah ini benar-benar mutlak. Guru dengan keahlian luar biasa sekalipun butuh manajemen sekolah yang rapi dan efektif supaya bisa bersinar. Di sisi lain, manajemen sekolah sekeren apapun nggak bakal menghasilkan apa-apa tanpa adanya guru-guru yang punya dedikasi tinggi di dalam kelas. Peningkatan pada keduanya harus selalu berjalan beriringan. Sebagai penutup, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan kecil yang semoga bisa memantik semangat. Nggak peduli apakah Anda seorang guru, kepala sekolah, orang tua, atau pengamat pendidikan, peran Anda itu penting banget. Pendidikan bukan cuma tanggung jawab satu pihak. Langkah apa yang bakal Anda ambil hari ini buat mulai menumbuhkan ekosistem yang lebih efektif di sekolah Anda sendiri? Mari jadikan pemahaman ini bukan cuma sekedar tumpukan informasi, tapi jadi katalis buat perubahan yang nyata. Makasih banget udah gabung di pembahasan mendalam kita kali ini, dan sampai jumpa.